Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4, dalam presentasi ini kami akan menjelaskan analisis hubungan jumlah kriminalitas dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini akan membantu kami memahami bagaimana kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu, saya Najwa Rizky Salsabila. Saya Komal Ayu Sulfiani. Saya Akilan Nazifa Aratra. Saya Hafiz Zulfikar. Saya Maisa Aziz Al-Hakim. Saya Lutfi Hamin. Saya Dwi Rahayu. Saya Danu Ahmad Indrawan. Saya Depeli Rizkia Andari. Kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Hubungan Jumlah Kriminalitas dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022. Tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia marak terjadi. Kriminalitas masih menjadi ancaman terbesar bagi rasa aman manusia untuk berkehidupan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai kemasyarakatan. Rasa aman juga merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri harus saling bekerja sama untuk mengurangi jumlah kejahatan di Indonesia. Menurut Mulyono dalam Dirjo Sisworo, kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan sehingga tidak boleh dibiarkan. Tingkat kriminalitas dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Kemiskinan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kriminalitas. Ketika individu atau keluarga mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan, mereka mungkin cenderung melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Edi 2021. Kemiskinan juga seringkali menyebabkan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi yang layak. Hal ini dapat meningkatkan risiko individu terlibat dalam kegiatan kriminal karena kurangnya keterampilan, pendidikan, dan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan. Menurut Soeharto tahun 2023, ketidakadilan dan ketidaksetaraan dapat memicu ketegangan sosial yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan tingkat kriminalitas. Menurut Andrian 2018, upaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia juga harus diikuti dengan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang rentan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh dari jumlah kriminalitas yang ada di Indonesia dengan angka kemiskinan yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga kita dapat meningkatkan kesadaran diri kita terkait masalah kriminalitas yang ada di Indonesia. Data yang kami pakai bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang pertama, untuk data kemiskinan kami peroleh dari buku yang diterbitkan oleh BPS dengan berjudul Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Indonesia pada tahun 2022. Dan untuk kriminalitas sendiri diterbitkan oleh BPS juga di Statistik Kriminal tahun 2023. Dari hasil analisis peneliti di 34 provinsi di Indonesia, diperoleh 3 provinsi dengan tingkat kriminalitas dan kemiskinan tertinggi. Yang pertama ada Sumatera Utara, Jawa Timur, lalu Jawa Barat. Dan 3 provinsi dengan kasus kriminalitas dan kemiskinan terendah ada di Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Dari grafik hubungan tingkat kemiskinan dengan tingkat kriminalitas, di sini untuk kode peubah Y itu disimbolkan untuk kriminalitas dan untuk kode peubah X itu untuk kemiskinan. Dari kedua peubah tersebut, sumber datanya yaitu bersumber dari BPS. Nah, grafik tersebut memperlihatkan bahwa terjadi grafik naik ke arah kanan atas, tetapi untuk persebarannya sendiri lebih terpusat atau lebih banyak di bagian kiri bawah. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat kemiskinan, maka semakin rendah pula tingkat kriminalitasnya. Namun, dalam beberapa kasus, tingginya kriminalitas dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain kemiskinan. Pada metodologi ini terdapat 3 sebab. Yang pertama yaitu data.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber dari BPS. Unit amatan kami yaitu 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Data kami terdiri dari data peubah yang berskala numerik. Oke, yang kedua adalah manajemen data. Manajemen data merupakan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti berasal dari jurnal dan artikel yang bersumber dari Scholar dan BPS. Setelah membaca dari jurnal dan artikel, peneliti memperoleh data berupa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Sehingga berdasarkan data tersebut, peneliti melakukan analisis. Yang ketiga yaitu metode analisis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode yang bersumber dari literatur. Pengumpulan data dan literatur menggunakan metode library research dari berbagai sumber ilmiah yang berbentuk buku, artikel ilmiah, dan literatur sesuai dengan topik yang akan digunakan. Hasil dari data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan. Kesimpulan yang dapat diambil, jumlah kriminalitas yang ada di 34 provinsi di Indonesia dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pemerintah perlu langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi kedua ini secara bersama-sama. Kalau tidak, maka jumlahnya akan terus bertambah. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.